Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Amir dengan NIM L0211811025 dari kelas Ekotoksikologi C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Uji Toksisitas Akut Ekstrak Etanol Daun Kemangi Ocimum Santum diukur dari nilai LD50 dan histopatologi ginjal. Baik, langsung saja kita melangkah ke bagian pertama, yaitu latar belakang. Sebenarnya pada jurnal tersebut cantuman latar belakangnya cukup panjang, sehingga saya berinisiatif untuk meringkas dan mengambil beberapa poin-poin penting saja. Penggunaan tanaman sebagai obat diyakini oleh banyak masyarakat di Indonesia. Salah satunya adalah daun kemangi atau Ocimum santum. Ekstrak etanol daun kemangi terbukti sebagai hepatoprotektor pada mencit yang diinduksi isoniazid. Ekstrak aqueous Ocimum santum berfungsi menurunkan serum glukosa, total kolesterol, trigliserida, kreatinin, SGOT, SGPT, ALP, dan kadar bilirubin pada tikus diabetik, dan potensi antioksidan daun kemangi bermanfaat pada kerusakan jaringan saraf. Uji toksisitas akut merupakan salah satu evaluasi toksikologi dari ekstrak obat herbal yang dilakukan sebelum uji klinis. Nilai potensi toksisitas akut yang diukur dari besaran lethal dose 50 atau LD50 merupakan parameter yang digunakan pada uji toksisitas akut oral. Selain itu, uji toksisitas dapat dilihat dari perubahan struktur maupun fungsi organ vital seperti ginjal yang merupakan tempat ekskresi senyawa asing seperti obat atau senyawa toksin yang masuk dalam tubuh. Ginjal merupakan salah satu organ yang rentan terhadap senyawa yang melewatinya karena nefron berfungsi mengonsentrasikan bahan toksik sehingga terjadi peningkatan kadar paparan bahan toksik di dalam tubulus. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, yang pertama adalah pembuatan ekstrak daun kemangi, yang kedua adalah uji toksisitas akut oral. Nah, pada metode uji toksisitas akut oral terbagi menjadi tiga proses. Yang pertama adalah uji pendahuluan, yang kedua adalah uji pembatasan atau limit test, dan yang ketiga adalah uji utama. Nah, setelah melakukan pembuatan ekstrak daun kemangi dan uji toksisitas akut oral, langkah terakhir adalah proses terminasi. Baik, pada metode penelitian pembuatan ekstrak daun kemangi dilakukan dengan metode maserasi. Daun kemangi dicuci bersih dengan air, kemudian dikeringkan dan dijadikan serbuk. Serbuk kering daun kemangi sebanyak 400 gram dimasukkan ke dalam toples kaca. Setelah itu ditambahkan pelarut etanol 70% dengan perbandingan 1:7,5 yang didiamkan selama 72 jam. Filtrat disaring dan dilakukan evaporasi dengan menggunakan rotatory evaporator dengan suhu 500 derajat Celcius hingga pelarut etanol 70% menguap dan didapatkan hasil ekstrak semi kental etanol daun kemangi. Sebelum diberikan kepada mencit, ekstrak etanol daun kemangi dilarutkan terlebih dahulu ke dalam Twin 80 sebanyak 0,01 ml atau 20 gram mencit. Kemudian diencerkan dengan Aquades hingga volume menjadi 0,5 ml. Yang kedua adalah uji toksisitas akut oral. Nah, seperti yang terpapar pada slide sebelumnya, uji toksisitas akut oral terbagi menjadi tiga proses. Yang pertama adalah uji pendahuluan. Nah, tujuan dari uji pendahuluan adalah mencari dosis awal yang sesuai untuk uji utama dengan 1 ekor mencit berdasarkan DOECD 420. Dosis awal pada uji pendahuluan dapat dipilih dari tingkatan fixed dose yaitu 5,50 atau 300 dan 2000 mg per kilogram BB sebagai dosis yang diharapkan dapat menimbulkan efek toksik. Nah, untuk lanjutan uji pendahuluan secara rinci bisa dibaca pada slide tersebut.
Yang kedua adalah limit test atau uji pembatasan. Digunakan apabila peneliti telah memiliki informasi yang menunjukkan bahwa bahan uji cenderung tidak toksik atau memiliki toksisitas hanya melebihi batas dosis yang telah ditentukan saja. Nah, untuk metode uji pembatasan secara rinci bisa dibaca pada slide tersebut. Yang ketiga adalah uji utama. Digunakan untuk melakukan uji yang sebenarnya bertujuan mengetahui kisaran nilai LD50 suatu senyawa dengan 5 mencit pada setiap tingkatan dosis yaitu 5,50, 300 dan 2000 mg per kilogram berat badan ekstrak etanol daun kemangi. Untuk lebih rinci dari uji utama, silahkan dibaca slide tersebut. Yang ketiga adalah proses terminasi. Nah, proses ini di mana mencit diterminasi pada hari ke-14 dan diambil organ ginjal untuk proses menjadi preparat histopatologi yang dilakukan di Laboratorium Patologi Anatomi Rumah Sakit Daerah Dr. Sobandi. Proses pembuatan preparat histopatologi meliputi proses dehidrasi, clearing, embedding, pemotongan jaringan, dan pewarnaan hematoksilin atau HNE. Pengamatan dilakukan dengan metode double bleeding. Untuk lebih jelasnya, silahkan baca slide tersebut. Kita masuk ke bab hasil. Hasil yang didapatkan dari jurnal tersebut adalah dikatakan hasil uji pendahuluan pada dosis 300 dan 2000 mg per kilogram BB tidak ditemukan adanya bahan atau adanya bukti toksisitas maupun kematian mencit, sehingga dosis awal untuk dilakukan uji utama adalah 2000 mg per kilogram BB. Pada uji utama didapatkan mencit bertahan hidup dan tidak terdapat bukti toksisitas pada dosis 2000 mg per kilogram BB yang diberikan selama 14 hari. Kisaran nilai LD50 ekstrak etanol daun kemangi dapat diperkirakan pada dosis yang lebih besar daripada 2000 mg per kilogram BB. Ini adalah gambar dari hasil, di mana gambar histopatologi ginjal secara umum dapat dilihat pada gambar di samping. Tampak gambaran sel normal pada panah hijau, nekrosis inti pada panah hitam, degenerasi tubulus pada panah kuning, dan dilatasi tubulus proksimal pada panah merah. Gambaran histopatologi ginjal pada kelompok kontrol tidak ditemukan kelainan dengan skor 0,0, 0 tambah 0, sedangkan pada kelompok perlakuan didapatkan perubahan patologis dengan rata skor 0,74 kurang lebih 0,42. Hasil uji Mann-Whitney rata skor histopatologi ginjal antara dua kelompok berbeda bermakna dengan nilai P sama dengan 0,018. Nah, kita masuk ke bab pembahasan. Pembahasan pada jurnal tersebut juga cukup panjang, jadi kami berinisiatif untuk mengambil yang penting-pentingnya saja atau beberapa poin yang penting. Yang pertama, setelah penulis mengumpulkan beberapa penelitian terkait uji toksisitas daun kemangi, diketahui bahwa baik dalam bentuk bubuk, ekstrak aqueous, ekstrak alkohol maupun ekstrak etanol 50%, daun kemangi tidak menunjukkan toksisitas. Hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan ekstrak etanol 70% daun kemangi yang diketahui merupakan pelarut ekstrak yang menghasilkan senyawa antioksidan dalam tanaman yang lebih baik dibandingkan dengan bubuk, ekstrak aqueous, ekstrak alkohol maupun ekstrak etanol 50%. Poin penting yang kedua, manfaat ekstrak daun kemangi dengan aktivitas antioksidan memiliki dosis di bawah kisaran nilai LD50 yang didapatkan pada penelitian ini. Rentang dosis efektif dan dosis letal ekstrak daun kemangi yang besar ini menunjukkan indeks terapi dari ekstrak daun kemangi yang lebar, sehingga bahan ini aman digunakan. Pembahasan yang kami dapatkan pada poin terakhir adalah hasil gambaran histopatologi pada penelitian ini berbeda antara kelompok kontrol dan perlakuan. Perbedaan ini terletak pada kelompok kontrol semua sampel tidak terdapat perubahan histopatologi ginjal, sedangkan pada kelompok perlakuan terdapat perubahan histopatologi ginjal pada beberapa sampel meskipun dengan skor yang rendah.
Nah, perubahan gambar histopatologi ginjal pada paparan ekstrak etanol daun kemangi tersebut dapat disebabkan oleh senyawa fitokimia antara lain flavonoid. Meskipun flavonoid mempunyai aktivitas antioksidan dan efek yang bermanfaat karena mekanisme antioksidan, pada kadar tertentu flavonoid juga dapat menjadi prooksidan. Nah, kesimpulan yang dapat kami petik dari jurnal tersebut adalah ekstrak etanol kemangi atau Oxymum santum mempunyai kisaran LD50 2000 mg per kilogram BB sehingga termasuk dalam kategori senyawa yang tidak toksik pada dosis 2000 mg per kilogram BB yang merupakan dosis tertinggi yang pada metode OECD 420 sudah terdapat perubahan gambaran histopatologi ginjal mencit berupa lesi vokal setelah pajanan akut ekstrak etanol daun kemangi. Penelitian lebih lanjut mengenai uji toksisitas subakut oral, uji toksisitas subkronis oral, dan uji toksisitas kronis oral ekstrak etanol daun kemangi diperlukan agar dapat dilanjutkan ke uji klinis. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.